Jangan injak garis itu. Kalau kamu injak garis itu, kamu ganggu saya. Itu sudah pasti ada kepentingannya dia, kepentingan yang dia lindungi. Jangan menginjak batas ini. Nah sekarang kan saya bilang, ketika kepentingan nasional terganggu, jawabannya cuma perang kalau tidak bisa diselesaikan melalui diplomasi. Itu ketentuan. Jadi nggak bisa kita bilang begini, nggak bisa. Jangan kita bilang, makanya kita harus lihat masa lalu. What was, apa yang sudah terjadi di masa lalu. Sekarang what is going on? What is going on itu kan kelihatannya NATO menginginkan Ukraina masuk ke NATO. Itu persoalannya, tapi sebelum itu masuk, Putin udah ngambil keputusan. Karena it's now or never. Kalau tidak sekarang saya ambil keputusan, itu nanti musuh saya sudah berkembang. Dari bunga menjadi buah. Kalau Indonesia, sekarang Indonesia ada di mana? Berani nggak Indonesia menjelekan Rusia? Ketika dia menjelekan Israel, 225 triliun Rusia invest di Indonesia. Ya. Dan ingat ya, Rusia itu Uni Soviet adalah negara pertama yang mendukung Indonesia. Mengakui kedaulatan Indonesia. Jangan salah. Ini kita lanjut dulu ya, Pak Victor Mandayo, Warta Sesungguhnya, silakan. Pak Tobing mau ngomong itu. Ya, habis ini saya ada pertanyaan, biar Pak Tobing yang jawab sama Pak Ponto. Habis Pak Warta Sesungguhnya, silakan. Ya, salam. Shalom. Ya, pertanyaan saya yang akan saya keluarkan sih sebenarnya sudah ditanyakan dan dijawab oleh baik Ibu Koni maupun Pak Ponto ya. Cuman yang saya mau tekankan sekarang ini Pak Paul, dengan adanya kita kembalilah ke kasus Putin atau Rusia dengan negara yang diinvasi Ukraina itu ya. Ya, Rusia sekarang. Jadi yang saya mau tanyakan, mau sampai kapan sih sebenarnya hal-hal yang ini dipertontonkan, hal seperti ini. Jadi ada tadi yang menyebutkan bahwa dengan adanya seperti ini siapapun bisa menginvasi negara lain dong. Posisi Indonesia nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Makanya jadi bisa menginvasi negara lain dengan alasan kami merasa terancam, kami merasa yang negara A jangan sampai bersahabat dengan yang negara lain yang akan mengganggu negara kami. Nah itu membuka. Terus sampai kapan Rusia akan melakukan tindakan ini terhadap tetangganya ini, sehingga jujur aja babak belur loh. Kalau dilihat dari perbandingan kekuatan persenjataan dan sebagainya, boleh dikatakan 1:10 lah, atau 1:100 ya, dengan negara yang dilawan dia sekarang. Nah, dengan adanya perlakuan dari Putin, ini akan menimbulkan efek-efek atau euforia baru untuk melakukan invasi loh Pak. Itu akan berbahaya bagi dunia. Kalau itu pemikiran saya, akan presiden ya, maksudnya presiden buruk dan dicontoh oleh tadi ya. Tapi tadi kan sudah jawab tadi masalah Cina Taiwan pun enggak. Betul Pak. Memang itu kan prediksi kita bahwa China tidak akan melakukan. Tetapi dengan ada contoh seperti ini, dunia tidak bergeming, tidak melakukan tindakan apapun terhadap negara yang diinvasi seenak perutnya, terlepas dari biarlah dia mau bersahabat. Kalau saya pribadi Pak ya, tetangga saya mau bersahabat dengan siapa saja, mau bawa siapa saja ke rumahnya, itu urusan keluarganya, rumah tangganya dia. Kenapa saya yang punya rumah sendiri harus merasa terganggu dengan tetangga? Itu kalau saya nggak akan. Itu bedanya Pak. Itu bedanya. Kalau saya sudah tahu, wah tetangga ini nanti berteman dengan musuh saya, wah nggak mau lah. Nah, Bapak bisa tahu itu musuh saya dari mana? Artinya ketakutan itu ketakutan. Ada intelijen tadi Pak Victor, ada intelijen. Itu Putin KGB loh Pak, jangan dikira betul anak kecil. Dari KGB atau apapun istilah yang sekarang, menurut saya satu negara yang merdeka, satu negara berdaulat dihancurkan oleh negara yang satu. Nah itu yang akan membuat presiden buruk yang sekarang ini Pak. Enggak, kalau saya tidak Pak. Tidak. Terlepas itu dari prediksi Pak Ponto bahwa Rusia itu benar. Saya pribadi sebagai negara merdeka tidak ada yang berhak mendikte saya dengan di daerah saya, wilayah saya, tidak ada yang berhak. Saya mau bergaul dengan siapa, yang penting tidak merusak negara Anda, salahnya di mana gitu loh.
Nah, ini itulah. biar Pak Ponto Itu jawab, kan. lalu Pak Tobing jawab. Silakan Pak Nah, Ponto. Wah, seru itu ini. masalahnya. Menurut Bapak, dia tidak mengganggu, tidak merusak. Tapi bagi Putin, kamu merusak saya. Dengan itu ada standar. Setuju. Nah, jangan lupa, Putin itu KGB. Dia sudah punya standar-standar. Itu. Sebentar Pak Victor, ini biar selesaikan Pak Ponto biar selesai. Ya kan? Nanti kita dengar dengan Pak Tobing juga. Pak Victor boleh nggak terima. Silakan Pak Ponto Jadi selesaikan. dia sudah Tuntaskan. punya standar. Jangan injak garis itu. Kalau kamu injak garis itu, kamu ganggu saya. Itu sudah pasti ada. Ada kepentingannya dia, kepentingan yang dia lindungi. Jangan menginjak batas ini. Sama dengan tetangga, kita sudah kasih pagar. Jangan menginjak ini, jangan berbicara ini. Tapi tiba-tiba kok ini dia ngomong, ngajak kawan lagi. Wah, kawannya saya ini kan musuh saya. Wah, ntar dulu. Jadi pasti seperti itu. Dan jangan lupa, Putin ini bukan anak kemarin, tapi dia seorang anggota KGB yang sudah banyak punya data. Betul, Dia tapi sudah punya. Tapi ingat Pak, sejarah mengajarkan kita bahwa Putin sendiri itu merasa dia itu masih adalah Uni Soviet yang dulu, yang dibawa kekasaran yang dulu. Sebentar Pak Victor, biar Pak Ponto selesaikan dulu dan Pak Tobing. Saya kira dia melakukan itu kan karena, coba tadi, misalkan si Ukraina itu tidak melaksanakan hal-hal yang tidak diinginkan, atau jangan injak ini ya, ini pasti dia tidak akan diganggu. Seperti Taiwan lah contohnya. Kamu jangan membuka kedutaan besar yang secara terbuka. Kan dilaksanakan sama dia. Nggak dia apa-apain juga kan sama Cina. Tapi coba dia buka secara terang-terangan. Oh, dihajar juga. Ya. Iya kan? Mengapa Ya. Taiwan itu sekian tahun kok anteng-anteng aja dia? Ya karena tuntutan Cina. Jangan sampai kamu ini muncul atas nama Cina ya. Cukup saja sampai di situ. Ya sudah, sepanjang kepentingan Cina tidak terganggu oleh Taiwan, ya biarin aja. Sama juga dengan Ukraina, sepanjang kepentingan Rusia itu tidak terganggu oleh Ukraina, juga nggak ada masalah sama dia. Tapi kali ini terganggu ya Pak ya. Terganggu, sudah Banget. pasti kali ini Ya. terganggu. Sekarang saya paham ya. Terganggu banget ya. Sudah pasti. Saya Nah, di tanya situ- satu Pak Ponto. Sebentar Pak Victor. Nanti setelah Pak Tobing boleh jawab lagi ya. Setuju ya Pak Ponto. Dalam hal ini saya setuju. Ya, kita lanjut Pak Tobing. Pak Jenderal. Mikro. Halo, Ya, shalom lagi. kalau kita membicarakan Ukraina sama Rusia, enggak udah. Kita harus berbicara, kita mau pakai paradigma apa? Kita mau pakai paradigma perang, kita mau pakai paradigma konstitusi, kita mau pakai paradigma apa? Nah, sekarang kan saya bilang, ketika kepentingan nasional terganggu, jawabannya cuma perang, kalau tidak bisa diselesaikan melalui diplomasi. Itu ketentuan. Jadi nggak bisa kita bilang begini, nggak bisa. Jangan kita bilang, makanya kita harus lihat masa lalu. What was, apa yang sudah terjadi di masa lalu. Sekarang what is going on. What is going on itu kan kelihatannya NATO menginginkan Ukraina masuk ke NATO. Itu persoalannya, tapi sebelum itu masuk, Putin udah ngambil keputusan. Karena it's now or never. Kalau tidak sekarang saya ambil keputusan, itu nanti musuh saya sudah berkembang. Dari bunga menjadi buah. Ingat filosofi lah. Sekarang kan kita melihat, saya cuma khawatir gini. Karena saya pernah ke Rusia dulu ya, ke Moskow, kemudian Saint Petersburg. Itu saya waktu di Moskow itu, waktu tidur di hotel, itu ada Yahudi dari Amerika. Saya tanya sambil makan pagi, "Are you Jews?" "Yes." Terus saya tanya, "What are you doing here?" "Ya, to see my brother." Lah, Yahudi Rusia. Waktu itu Ahmadinejad sedang kontrak beli senjata dari Rusia, rudal-rudal jarak pendeknya, untuk menghantam Yahudi. Jadi saya bilang, kami nggak mau senjata yang kami buat untuk menghantam negara kami sendiri. Makanya sudah kontrak, sudah bayar, Ahmadinejad sudah bayar semua, nggak jadi kan dikirim.
peluru kendali. Jadi ini terkait dengan kepentingan nasional. Makanya saya khawatir kalau sempat Yahudi memihak, orang negara Israel memihak kemana? Tapi mereka juga yang bisa menyelesaikan ini. Pasti bisa menyelesaikan ini. Kalau menurut saya, Cina, dia wait and see. Korea Utara, wait and see. Nah sekarang dampaknya ini nanti kita bertanya, apakah akan mengarah kepada perang dunia ketiga? Bisa ya, bisa tidak. Kalau pertanyaannya apa? Ya itu tadi sudah saya sampaikan. Kalau NATO memihak perang dunia, pasti nuklir sudah siap. Putin nggak peduli dia dengan aturan PBB segala macam, nggak peduli dia. Dia hanya memikirkan kepentingan nasional siapapun. Jangan sampai nanti Ukraina itu menjadi kudis di geopertahanannya mereka. Ingat ya, geopertahanan dan geokeamanan. Dia nggak mau jadi kudis sama dengan kita. Timur tuh kudis loh. Ya, bisa menjadi apa? Dari bisul kudis terus berkembang menjadi sel kanker. Wah, kalau udah stadium 4, wah udah tambah repot. Lebih bagus sekarang, it's not on ever. Betul. Saya setuju kok keputusan Putin. Walaupun diantara kita ada yang memihak Ukraina, silakan aja. Tapi coba lihat logika saja lah, negara sebesar itu mau dipecundangi. Yang nggak mau dong. Saya punya veto, saya punya kekuatan. Ya, faktor waktu menentukan. Semua strategi itu ditentukan waktu. Kapan saya harus berperang dan kapan harus tidak berperang. Itu ajaran Sun Tzu. Nah kemarin Putin pura-pura kan menarik pasukannya mundur. Itu strategi. Kalau kita kuat, pura-pura kita lemah. Terkecoh. Dia memancing. Apakah NATO bertindak? Ini semua permainan strategis. Mohon maaf ya, tolong yang di Zoom ini, yang tidak tahu doktrin, tidak mengerti strategi, tidak mengerti operasi, tidak mengerti kampanye, jangan banyak ngomong lah. Hanya memperibut saja. Jadi waktu kita pun terbuang. Tanyalah kepada yang pakarnya. Lihat, kan sudah saya bilang, Putin itu orang intelijen, tetapi dia bukan hanya mata sekarang, bukan hanya telinga, tetapi dia kepala, dia presiden, dia tiga-tiganya dia kuasai. Dia lebih tahu bagaimana situasi di sana daripada para jenderalnya. Hati-hati, karena dia dari kecil Apa perlu saya tunjukkan fotonya dari kecil bagaimana dididik? Di Rusia itu gila. Pak Tobing, pertanyaan Pak Victor tadi begini, Pak Tobing, maksudnya. Apa? Kalau sekali kita biarkan Rusia ini, PBB diam saja. Nyatanya kan PBB hanya memelas-melas memohon-mohon, tapi nggak ada sanksi. Sementara Eropa kasih sanksi 6 bulan lagi nanti baru berlaku. Dan segala macam baru berdampak kan 6 bulan lagi. Artinya, apakah nanti semuanya akan menjadi presiden bagi negara-negara yang merasa berkuasa lainnya untuk ikut-ikutan? Kalau Cina tadi nggak mungkin ya, selama ada tadi status yang satu Cina tidak mungkin. Tadi Pak Ponto sudah jelaskan. Tetapi bagaimana nanti misalnya nih Iran nanti caplok Irak lagi ya kan, atau Iran nanti caplok Kuwait atau dan seterusnya. Arab Saudi caplok Yaman hanya gara-gara ini Yaman ganggu nih masalah ini Yaman nih orang Syiah nih orangnya Iran. Nah, sembarangan semuanya caplok. Apa nggak terjadi begitu Pak Tobing? Itu yang dimaksud Pak Victor tadi. Oke, kita lihat kalau di dalam bahasa perang ada nggak efek domino? Ada nggak efek dominonya? Jadi beginilah, kita bilang sekarang kalau Rusia diembargo, apakah Cina sudah mengembargo? Enggak, Cina belum mengembargo loh. Kemudian Korea juga belum. Memang kita harus melihat ini secara menyeluruh, tidak hanya sektoral. Bukan hanya sektoral. Cina menunggu wait and see. Dia kalau di dalam ideologi Cina ya, Taiwan harus kembali. Tapi kapan itu nanti kembali? Karena Cina itu dia punya doktrin, bukan kayak kita Bandung Lautan Api. Kalau dia tidak, kan sudah saya katakan, dia punya strategi. Menguasai suatu negara tidak perlu menghancurkannya. Loh, hati-hati loh. Jadi makanya kita ini perang itu kan strategi. Strategi itu apa? Strategi itu siasat. Bagaimana saya menguasai. Tapi kan saya bilang, doktrin itu berbeda. Tolong pahami dulu doktrin. Doktrin perangnya Clausewitz sama doktrin perangnya Sun Tzu beda. Beda. Larut. Lihat. Kalau Sun Tzu,
larut dengan waktu. Suatu hari Taiwan pasti kembali, tapi caranya dia tidak perlu mengirimkan peluru kendali. Sama dengan menguasai Indonesia, nggak perlu kirim peluru kendali ke Indonesia. Karena doktrin Cina tidak akan mendahului. Itu doktrin dia. Sama Amerika dia ngomong, saya tidak akan mendahului, tapi jangan coba Anda bertindak. Semua punya kekuatan. Nah, Putin, dia melihat pusat kekuatan saya ada di mana. Dia lihat, saya punya veto. Ya, yang kedua, Ukraina belum masuk NATO. Jadi kita mau kembangkan kemana? Efek domino pasti terjadi. Pasti. Lah kembali lagi ke Bible lah. Orang Tuhan sudah ngomong kok. Nanti ada masanya. Bangsa melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan bencana kelaparan. Itu nubuat. Harus digenapi. Tuhan bilang apa? Itu baru permulaan. Berarti ada lagi nanti ekornya di belakang. Kita mau bicara dari mana dulu? Dari Bible? Dari ideologi? Dari filosofi? Dari grand strategi? Doktrin? Mana kita mau lihat dari situ? Makanya kita membahas ini nggak sembarangan. Segala macam aspek. Komprehensif, holistik, integral. Terintegrasi. Jadi kalau kita sepotong-sepotong membahas ini, nggak ketemu. Nggak akan ketemu gitu loh. Makanya ini konflik kepentingan. Kepentingan geopolitik. Ya, kepentingan geopolitik. Hati-hati. Amerika makin lama makin lemah juga. Jadi tadi keluar dari Afghanistan, itu kan keputusan. Oke, itu kan keputusannya Biden karena dia sebagai eksekutif. Beda ya. Keputusan di Presiden Amerika karena dia panglima tertinggi, Commander in Chief. Dia bilang tentara mundur-mundur karena memang panglima tentara harus disiplin, kecuali jenderalnya menolak. Ketika Bush ada nggak jenderal yang menolak? Nggak mau dia. Ya dia mengundurkan diri. Itu jalan satu-satunya. Jadi tolonglah kita bicara ini harus bicara di dalam apa? Di dalam ruang lingkup. Paradigma apa yang mau kita pakai? Kalau kita mau pakai paradigma perang, ya pakai paradigma perang. Kalau kita mau pakai paradigma ideologi, mari kita bicara ideologi. Tetapi ini konflik ini diawali dari konflik sosial budaya. Sudah pasti. Ya. Diawali konflik sosial budaya. Makanya Putin juga nggak mau tendeng aling-aling. Sekarang Indonesia ada di mana? Berani nggak Indonesia menjelekan Rusia ketika dia menjelekan Israel? Oh, 225 triliun Rusia invest di Indonesia. Ya. Dan ingat ya, Rusia itu Uni Soviet adalah negara pertama yang mendukung Indonesia. Mengakui kedaulatan Indonesia. Jangan salah. Makanya jangan meninggalkan sejarah. Lihat. Palestina yang ngakuin Pak Jenderal. Siapa bilang? Uni Soviet dulu Pak Victor. Hanya gini loh. Saya bukan mau mendebat. Tapi yang kadrun-kadrun ini kan ngomong, oh itu Palestina yang pertama. Oh iya, itu kadrun benar. Iya, kadrunnya memframing bahwa Palestina sebenarnya Uni Soviet yang pertama kali ya. Uni Soviet, makanya Indonesia kan kebijakan luar negerinya kan waktu itu banyak ke sana kan, ke Soviet kan. Oke. Lihat lagi yang kedua, bukan hanya satu. Ketika kita konflik dengan Belanda, dengan sekutunya, senjata dari mana? Dikirim dari Rusia, padahal kita miskin. Kapal Irian, kapal selam, semua dari Rusia. Sama manusianya. Iya, Amerika diam aja waktu itu malah. Amerika kenapa diam? Malah merampok Papua kan? Iya. Alah, sudahlah, kita ini jangan goblok melihat fakta yang bicara. Dan itu sudah terbukti di dalam sejarah. Makanya kalau kita bela-bela Ukraina, tunggu dulu. Hati-hatilah, kita nggak dalam hal ini Indonesia lebih baik. Pak Paul, boleh saya ngomong Pak Paul? Kalau perlu boleh. Bentar, nanti selanjutkan biar Pak Jenderal selesaikan dulu. Kalau perlu kita sekarang menyiapkan pasukan peacekeeping. Siapkan pasukan peacekeeping operation. Ya. Bukan peace force, bukan peace apa ya? Peace operation, peacekeeping operation, bukan peace building. Peacekeeper. Peacekeeper. Nah, ini yang harus kita siapkan. Bagaimana kita menjadi duta perdamaian. Nah, bisa nggak kita? Punya kekuatan nggak kita?
Itu persoalannya. Ya mungkin Luar gabung dengan biasa. negara ASEAN. Hati-hati loh, Indonesia merupakan ketua ASEAN Political Security Committee. Di dalam ASEAN kita itu memegang ASEAN Security Committee ada di Indonesia. Nah, bagaimana ASEAN sekarang regional berbicara tentang ini? Tapi jangan ada yang memihak, nggak ada yang perlu dipihak. Nanti kalau kita pihak, kita memihak, terjadilah yang dikatakan proxy war. Ingat, proxy war yang kita pahami sekarang itu banyak yang salah. Proxy war itu apabila dua negara sedang terjadi konflik, di belakangnya ada negara lain yang memanfaatkan kepentingannya. Contoh, dulu Vietnam Utara sama Vietnam Selatan. Itu proxy war antara dua negara. Di belakang Vietnam Utara ada Rusia, di Vietnam Selatan ada Amerika. Karena mereka mengambil kepentingan. Hati-hati loh. Bedakan proxy war ya yang dikembangkan oleh TNI yang sekarang. Keliru, itu bukan proxy war. Emangnya siapa di belakang Indonesia? Enggak, itu si Gatot ini memang tolol ini. Memang tolol. Yang tolol itu siapa? Masa Panglima TNI-nya Indonesia sama saya kalah pinter coba. Oke, Pak Victor, boleh komentar tadi yang ketidaksetujuan dengan Pak Ponto ya, lanjut. Ya, terima kasih Pak Paul. Jadi pada prinsipnya saya tidak mau, kan saya katakan dari awal saya tidak membela itu Rusia atau Ukraine. Saya tidak katakan saya membela, cuman saya bilang sebagai negara berdaulat diinvasi atau diintervensi oleh negara lain, tentu tidak kita pun Indonesia tidak akan mau. Nah, mau sampai kapan hal ini tetap dipertontonkan, ini akan mengajarkan bahwa yang mayoritas, yang kuat akan mengintervensi yang lemah atau menginvasi yang minoritas. Ini pun terjadi dalam negara kita. Di mana yang nah, itu baru saya mau ngomong. Pak Victor ngomong gitu berarti Papua berhak merdeka itu, Pak Victor. Bukan cuma itu. Yang muslim merasa kuat, berhak mengintervensi minoritas. Non-muslim. Itulah yang kejadian. Nah, dengan ditontonkan oleh Putin dengan Rusianya, saya tidak membela Ukraine. Apa kepentingan saya dengan Ukraine dan dengan Rusia? Nggak ada kepentingannya, Pak Jenderal. Nggak ada kepentingan saya. Jadi jangan juga menggoblok-goblokkan untuk kita berdiskusi, Pak Junias. Kalau nggak ada yang goblok nggak rame, Pak Victor. Iya betul. Lanjut. Cuman saya bertanya mau sampai kapan dan tidak ada jaminan negara-negara misalnya Cina kan merasa satu Cina. Taiwan tidak akan diinvasi oleh RRC. Tidak ada jaminan kita satu orang pun. Apa pernah terpikir bahwa Ukraine diinvasi oleh Rusia? Tidak pernah terpikirkan kita. Tetapi itu yang terjadi. Nah, inilah yang saya bilang dengan akan membawa presiden buruk untuk mengajarkan negara-negara lain. Orang lakukanlah. Yang penting merasa terganggu wilayahmu, kalian silakan lakukan invasi, itu aja. Pak Ponto, menurut Pak Ponto, apakah ini akan menjadi presiden, Pak Ponto? Menurut saya kok nggak seberani itu, tidak semua negara seberani itu ya. Tidak, karena dia harus belajar. Cleopatra kan bilang, if you are strong, ya fight them. But if you weak, ya join them. Lah ini, kalau misalkan Iran-Irak, itu imbang-imbang ya enggak. Atau contoh Arab Saudi dengan Yaman ini kan sama kan, peristiwanya sama dengan Putin dengan Ukraina ini kan? Ya, Arab Saudi sama Yaman. Sama Yaman, ya tinggal lihat aja apa enggak kepentingan Arab Saudi di situ terganggu enggak sama si Yaman itu seberapa? Kepentingan ganggu dong antara isu Syiah dengan Sunni dengan Iran itu kan, karena Yaman pro Iran kan? Nah, nanti dilihat lagi belakangnya bagaimana. Terus ini merasa kuat enggak si Arab Saudi ini? Seberapa dia merasa kuat? Nah, seperti Pak Tobing bilang, ini proksi apa bukan? Di belakang ada siapa lagi? Nah, itu kan begitu. Kalau Rusia kan dia sudah tahu, saya punya hak veto, saya punya ini, saya punya itu. Dia sudah tahu siapa saya, karena Sun Tzu bilang, know yourself, know your enemy, you will win a million of war. Dan itu dilaksanakan betul sama si Rusia. Dan untuk kita di intelijen itu sudah bukan hal yang baru, itu sudah sangat, ya betul Pak Tobing bilang tadi, dia seorang intelijen kemudian menyatu dengan mata, telinga, dan kepala, ya itu jadinya seperti itu. Eksekusi.
Iya. Apa yang dia tahu dia eksekusi. Iya, Nah, tapi balik lagi Pak. Lalu apakah dengan PBB kan akhirnya nggak bisa apa-apa di Nggak veto bisa. kemarin kan di veto sama Putin kan? Kan di veto. Kalau Di veto sudah sama seperti itu, Putin. makanya saya bilang kalau sudah seperti itu sudah beyond the law, sudah di atas, sudah nggak ada hukum rimba yang ada. If you are strong, ya bite them. Apalagi Ya. kita sudah tahu PBB itu juga di bawah saya kok, saya punya veto di sana. Kenapa? Apa yang saya takut? Kan nggak ada dia takut. Alias Ini- Pak Victor harus terima apa adanya. Welcome to the jungle. Inilah mengajarkan kita itu apa yang diajarkan oleh Cleopatra. Kalau if you are strong, ya bite them. But if you are weak, ya join them. Nah, ini juga diajar sama sebenarnya Cleopatra dan Sun Tzu sama. Know yourself, know your enemy. You will win a million of war. Jadi kalau sudah tahu kita cicak, ya jangan lawan buaya lah. Ya. Ya kan begitu. Ya, tadi balik lagi si Zelensky ini dia mancing memprovokasi, ya kan? Itu kelihatan banget kok. Dia berusaha mengadu domba negara-negara ini dengan Rusia kok. Dia mau jadi oportunis, dia mau jadi wayang, mau jadi dalang. Nampaknya ya. Kelihatan sekali dari awal saya sudah ini orang pelawak jahat ini. Oke.